Striker ganas asal Brasil ngebet perkuat timnas Indonesia. STY panggil pemain Liga Inggris gantikan Mesilger yang cedera. Pratama Arhan dan Marcelino putus, Rafael Struijk makin gas keun terus. Cetar membahana, timnas era Sintayong cetak sejarah besar. Simak informasi selengkapnya berikut ini. Striker ganas asal Brasil ngebet perkuat timnas. Penyerang Borneo FC Leo Gaucho membuat pernyataan bahwa dirinya siap menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dia merasa sangat nyaman berada di Indonesia dan ingin berkontribusi pada negara. Leo Gaucho baru bergabung dengan Borneo FC pada awal musim 2024-2025. Dia memulai kiprahnya dengan impresi. Pemain Brasil itu telah mencetak 3 gol dan membawa Borneo FC ke final Piala Presiden 2024 lalu. Saat kompetisi resmi digelar, performa Leo Gaucho tetap konsisten. Dia mampu bikin 6 gol hingga pekan ke-10 BRI Liga 1 Indonesia. Leo Gaucho juga mencetak 2 gol pada 2 laga Borneo FC di Asian Club Championship 2024-2025. Sebagai seorang penyerang, Leo Gaucho punya kemampuan mencetak gol yang cukup bagus. Pada usianya yang masih 23 tahun, Leo Gaucho juga berpotensi berkembang lebih baik lagi ke depannya. Leo Gaucho berasal dari Brasil, dia tak punya darah Indonesia. Jadi jika ingin menjalani proses naturalisasi, Leo Gaucho harus tinggal di Indonesia minimal selama 5 tahun. Dia siap menjalani proses tersebut. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini, kata Leo Gaucho. Dalam perjalanan karir Leo Gaucho, Indonesia ini bukan negara pertama yang disinggahi setelah meninggalkan Brasil. Sebelum bermain untuk Borneo FC, Leo Gaucho sempat bermain untuk beberapa klub di Latvia. Menurut Leo Gaucho, atmosfer sepak bola di Indonesia sangat bagus dan itu membuatnya merasa nyaman. Faktor ini pula yang membuat Leo Gaucho tertarik untuk membela timnas Indonesia. STY panggil pemain Liga Inggris gantikan Mesilger yang cedera. Sintayong beranikah memanggil Elkan Bagot untuk menggantikan Mesilger yang cedera jelang timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Seperti diketahui, kabar buruk menimpa timnas Indonesia pada malam tadi. Sang bek andalan Mesilger mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie Belanda. Menurut jurnalis Belanda Tijmen van Wissem, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Jika benar mengalami cedera hamstring, Mesilger harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Mesilger absen saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi pada 15 November dan Jepang 9 November di matchday kelima dan ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lantas, Sintayong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Ada nama Wahyu Prasetyo, biasanya bisa diandalkan Sintayong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Mesilger adalah Blackpool FC Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Harapan utamanya, Mesilger segera pulih. Tenaga mantan bek timnas Belanda U21 itu dibutuhkan untuk menghalau serangan-serangan pemain timnas Jepang dan Arab Saudi. Pratama Arhan dan Marcelino putus, Rafael Struijk makin gas keun terus. Penyerang andalan timnas Indonesia Rafael Struijk memiliki karir sempurna dibanding kompatriotnya seperti Arhan Pratama dan Marcelino Ferdinand. Karir sempurna penyerang berusia 21 tahun itu ditunjukkan setelah dirinya mencetak gol perdana bagi klubnya Brisbane Roar di ajang A-League atau Liga Australia. Rafael Struijk mampu mencetak gol perdananya bagi Brisbane Roar itu saat berhadapan dengan salah satu tim kuat yakni Sydney FC. Ex-penyerang Ado Den Haag itu berhasil mencatatkan namanya di papan skor lewat sontekan jarak dekat yang mengolongi kiper lawan di menit ke-78. Hebatnya, gol ini tercipta hanya 8 menit setelah dirinya masuk ke lapangan dan tercipta di laga keduanya bersama Brisbane Roar. Tak cukup sampai di situ saja, gol tersebut juga menjadi gol perdana dalam karir profesional pemain kelahiran Liddensham itu. Sebagai informasi, Brisbane Roar merupakan klub profesional keduanya setelah Rafael Struijk sempat beberapa kali masuk ke tim utama Ado Den Haag di Eredivisie Belanda. Gol tersebut pun membuat karirnya terasa makin sempurna, mengungguli kompatriotnya di timnas Indonesia yang seumuran dengannya. Sebut saja Pratama Arhan dan Marcelino Ferdinand. Cetar membahana, timnas era STY cetak sejarah besar.
Timnas Indonesia bisa dikatakan berada dalam era terbaiknya dalam kurun waktu 40 tahun terakhir usai semua level tim nasionalnya berhasil menembus Piala Asia. Dalam rentang waktu 4 tahun atau sejak pandemi COVID-19, semua level timnas Indonesia dari U17 hingga senior berhasil memastikan tempat di Piala Asia. Keberhasilan ini ditandai dengan kehadiran sosok pelatih ternama yakni Sintayong pada akhir tahun 2019 silam. Kehadiran pria asal Korea Selatan itu seakan menjadikan titik awal kebangkitan sepak bola Indonesia yang sempat mati syuri di kancah internasional dalam satu dekade terakhir. Mati syurinya sepak bola Indonesia ditandai dengan adanya dualisme PSSI pada 2012 dan sanksi FIFA pada 2015 sebelum akhirnya berakhir pada tahun 2014 dan tahun 2016. Sejak berakhirnya dualisme dan sanksi FIFA itu, timnas Indonesia seakan mulai dari nol untuk kembali berkiprah di ajang internasional. Perlahan, kebangkitan timnas Indonesia mulai terasa dengan hadirnya talenta-talenta muda dari penjuru negeri dan program naturalisasi yang tepat sasaran. Hadirnya talenta muda di Indonesia dan program naturalisasi yang tepat sasaran serta kedatangan pelatih top dunia seperti Sintayong membuat kualitas timnas Indonesia perlahan meningkat. Kini, timnas Indonesia pun merasakan buah dari perjuangan dengan memasuki era terbaiknya pasca tim U17 hingga senior lolos ke Piala Asia. Luar biasa, padahal yang main timnas Indonesia tetapi warga Korea Selatan datang ke SUGBK untuk menyaksikan laga timnas Garuda. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengapresiasi 1.500 warga negara asalnya. Korea Selatan akan memberikan dukungan untuk skuad Garuda saat melawan Jepang pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta 15 November 2024. Warga Korea yang hadir di sini akan datang. Saya mengapresiasi itu, padahal yang akan bertanding ini timnas Indonesia bukan timnas Korea, kata Sintayong. Pada 27 Oktober, kantor berita Korea Selatan Yonhap mengabarkan dan menggemparkan 1.500 warga Korea Selatan di Indonesia mendapatkan tiket gratis untuk menyokong perjuangan timnas Indonesia menghadapi Jepang pada lanjutan pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Jakarta. Tiket tersebut dibeli oleh pengusaha Korea Selatan yang memimpin sebuah pabrik penghasil sepatu di Indonesia, Song Chang-gyun. Song Chang-gyun mendistribusikan seluruh tiket itu ke warga, pelajar, dan pekerja Korea Selatan yang ada di Jakarta dan sekitarnya, termasuk Ike Kimochinya. Warga Korea Selatan yang datang ke SUGBK akan bersama-sama dengan supporter timnas Indonesia memberikan semangat untuk skuad Garuda. Perpaduan antara warga negara Indonesia dan Korea Selatan diharapkan bisa menenggelamkan sokongan untuk Jepang yang disebut Yonhap akan mendatangkan sekitar 3.000 pendukungnya ke SUGBK. Timnas Indonesia akan menghadapi dua laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pada November, yakni melawan Jepang dan Arab Saudi. Kedua pertandingan itu akan berlangsung sama di SUGBK Jakarta. Indonesia kini berada di peringkat kelima klasemen sementara grup C dengan 3 poin dari 4 pertandingan. Jika ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Indonesia minimal harus menduduki peringkat kedua grup tersebut. Adapun grup C beranggotakan 6 tim yakni Indonesia, Australia, Cina, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Vietnam gak level. Mata-matai timnas Indonesia, Sintayong ajak pelatih Vietnam makan bakso bakar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara perihal keinginan pelatih Vietnam Kim Sang-sik ingin datang ke Jakarta untuk melihat permainan tim merah putih. Hal ini dilakukan oleh Kim Sang-sik untuk menganalisa permainan timnas Indonesia jelang Piala AFF 2024. Terkait hal ini, Sintayong mengatakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang wajar. Kim, kata Sin, melakukan tugasnya sebagai pelatih kepala. Itu hal yang wajar, sebagai pelatih kepala dia kerjakan apa yang harus dilakukan. Siapapun pasti harus dianalisa sebagai pelatih kepala. Kalau perlu nonton bareng saya dan makan bakso bakar bareng di stadion, kata Sintayong. Vietnam dan timnas Indonesia tergabung dalam grup yang sama di Piala AFF 2024. Selain itu ada juga Filipina, Myanmar, dan tim berat Laos. Kim Sang-sik memandang timnas Indonesia dan Filipina adalah rival terberat Golden Star Warriors. Maka dari itu, ia bakal memantau dua tim ini untuk persiapan Piala AFF 2024. Usai dipanggil timnas Indonesia, Pratama Arhan dikabarkan menghilang.
Bertepatan dengan dipanggil ke timnas Indonesia, Pratama Arhan masih menghilang dari Suwon FC karena tidak masuk ke dalam skuad inti. PSSI telah merilis daftar 27 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Nama Pratama Arhan masih masuk panggilan Sintayong. Suami Aziza Salsa ini akan bersaing dengan Calvin Verdong hingga Saini Patinama jika ingin main sebagai starter. Meski bersaing dengan dua pemain abroad, nyatanya ex-PSIS Semarang ini masih dipercaya Sintayong. Terakhir ketika menghadapi China, Arhan justru menjadi inisiator pencetak gol usai melakukan lemparan jauh ke dalam dan akhirnya bola muntah dieksekusi Tom Haye. Sayangnya walau jadi langganan dipanggil ke skuad Garuda, Arhan justru masih melempem di klubnya Suwon FC. Di laga terbaru pada Sabtu 2 November 2024, ia kembali tak masuk skuad, seperti hilang di telan bumi. Memang karir Arhan di klub masih belum maksimal. Sejak gabung Suwon FC pada Januari 2024 lalu, pemain 22 tahun ini baru main 2 kali. Pemain asal Blora ini juga belum berkontribusi lewat gol atau assist di klub Korea Selatan tersebut. Beruntung situasi tersebut tidak membuat Sintayong menepikannya, Arhan tetap dipanggil ke skuad Garuda. Jepang ketar-ketir, pemain andalannya dilanda badai cedera. Pelatih Jepang Hajime Moriyasu memberikan kabar cedera Ayase Ueda yang berpotensi absen ketika melawan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang akan menjadi lawan skuad Garuda selanjutnya. Tim Samurai Biru itu membawa rekor ngeri saat bertandang ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sebab Wataru Endo dan kawan-kawan belum terkalahkan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jepang juga menjadi pemuncak klasemen sementara. Akan tetapi saat bertandang ke markas tim Merah Putih, Hajime Moriyasu tak bisa membawa satu pemain andalannya, yaitu Ayase Ueda yang dikabarkan mengalami cedera parah. Striker berusia 26 tahun ini mengalami cedera ketika membela klubnya Feyenoord saat melawan Ajax Amsterdam di Eredivisie Belanda. Ueda ditarik pada menit ke-40 di babak pertama. Cedera itu membuat Moriyasu mempertimbangkan tidak akan memanggil Ayase Ueda ketika bertandang ke timnas Indonesia. Kami harus mempertimbangkan kemungkinan dia tidak dapat dipanggil lagi, kata Hajime Moriyasu. Ayase Ueda sendiri disebut sebagai pemain pekerja keras, namun pelatih Jepang hanya mau memanggilnya ketika dirinya sudah pulih. Kabar mengejutkan, STY resmi panggil bek Liga Inggris perkuat timnas Indonesia. Bek klub Liga Inggris Justin Hubner akhirnya mendapatkan panggilan lagi dari Sintayong untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Justin Hubner sebelumnya absen ketika skuad Garuda melakoni 2 pertandingan tandang ke Bahrain dan China. Penyebabnya adalah bek Wolves U21 mengalami cedera. Oleh sebab itu, Sintayong tidak memanggil pemain berusia 21 tahun ini. Absen di 2 laga sebelumnya, kini Justin Hubner akan kembali membela timnas Indonesia. Ia masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil Sintayong. Bakal memperkuat tim Merah Putih lagi, Justin Hubner akhirnya meluapkan rasa senangnya via Instagram story-nya. "Saya kembali," tulis dengan emoji menghembuskan nafas. Di unggahan lainnya, pemain yang akrab dipanggil preman timnas Indonesia itu menginformasikan bahwa bulan ini bakal menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Hadirnya Justin Hubner di skuad Garuda bisa menambah kekuatan lini belakang. Sebelumnya, posisi bek tengah kiri diisi bergantian oleh Calvin Verdong, Rizky Ridho hingga Jordi Amat. Adapun pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang akan digelar pada 15 November 2024. 4 hari berselang skuad Garuda menghadapi Arab Saudi. Bek timnas Indonesia Calvin Verdong jadi kelinci percobaan di Eropa. Pelatih Nijmegen Roger Meijer mengejutkan banyak pihak dengan memasang Calvin Verdong sebagai bek kanan saat melawan Almere City pada 26 Oktober 2024 lalu. Meskipun posisi naturalnya adalah bek kiri, Verdong dimainkan di bek kanan selama babak kedua. Meijer memberikan alasan logis untuk eksperimen tersebut. Fans dan komentator Eredivisie bingung mengapa Meijer memilih Calvin Verdong yang berkaki kiri sebagai bek kanan alih-alih Lefteris Salasatis. Meijer menjelaskan bahwa Verdong lebih berpengalaman, sementara Liratis baru bermain 2 laga dan belum cukup mengenal kompetisi. Meijer terkenal dengan eksperimen gila dalam penempatan pemain, termasuk saat Verdong dimainkan di lini tengah saat NEC Nijmegen kalah 1-2 dari Heracles pada September 2024. Ide Roger Meijer bisa menjadi acuan bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk memanfaatkan versatility Calvin Verdong. Selama ini, Sin hanya menggunakan Verdong sebagai bek kiri dan bek tengah. Dengan 5 penampilan bersama timnas di bawah Sin, ada kemungkinan Sin akan memberikan peran baru untuk Verdong yang patut kita tunggu. Wasit asal Qatar pimpin laga timnas versus Jepang.
Timnas Indonesia versus Jepang dijadwalkan pada 15 November 2024 mendatang. Laga ini akan dipimpin oleh wasit asal Qatar, Khamis Muhammad Al-Mari. Anak asuh Sintayong akan melanjutkan perjuangan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kedatangan lawan berat yaitu Jepang. Skuad berjuluk Samurai Biru itu punya rekor api karena belum terkalahkan. Tim asuhan Haji Memoriasu itu menjadi puncak klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menariknya, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Jepang akan dipimpin oleh wasit asal Qatar bernama Khamis Muhammad Al-Mari. Pengadil itu bukan nama yang asing bagi Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan, sebab wasit tersebut juga memimpin laga Timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia 2023. Kala itu, tim Merah Putih tumbang dengan skor 1-3 atas Samurai Biru. Nah, ada satu keputusan yang menjadi sorotan. Khamis Al-Mari merugikan Timnas Indonesia yang memberikan penalti di awal pertandingan kepada Jepang. Momen itu terjadi ketika striker Jepang Ayase Ueda berduel dengan Jordi Amat. Penyerang Feyenoord itu terjatuh di kotak penalti. Wasit Qatar itu lantas mengecek VAR untuk melihat potensi penalti. Pada akhirnya tendangan 12 bas diberikan kepada Jepang karena Jordi Amat dianggap pelanggaran. Kini Khamis Al-Mari akan kembali memimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang. Akankah keputusannya bisa adil untuk kedua tim? Oh, tentu saja tidak.